Halo, 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 shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa, yes, 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 puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati, amin. Berjumpa lagi dengan Encik Ika Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-41. Kali ini dengan judul Doa yang Benar. Adik-adik ini berkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Adik-adik, sebelum kita akan baca Alkitab, Encik Ika aja kita untuk berdoa, memohon pimpinan kuasa Roh Kudus. Tuhan, kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami mengucap syukur untuk semua belas kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus turun bagi kami. Terlebih, tolong hamba-Mu Encik Ika untuk menyampaikan seturut kehendak-Mu. Dan tolong kami semua untuk boleh mengerti dan menjadi pelaku firman. Sebelumnya Tuhan, kami minta ampun apabila ada salah yang kami lakukan menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Sehingga layaklah kami untuk belajar, untuk beribadah pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar kiranya hanya Tuhanlah yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang diberkati Tuhan, sudah siapkan Alkitabnya, kita akan baca bersama-sama sekali lagi dalam kitab Injil Lukas pasal 18 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-14. Dengan judul perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak sebab. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian pembacaan Alkitab kita. Encik Ika mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar kalian semua? Sehat ya? Amin, puji Tuhan. Kalaupun ada yang kurang sehat, Encik Ika berdoa semoga cepat sembuh, cepat baik ya. Dan kalau Tuhan sudah pulihkan, boleh pakai itu kesehatan untuk beribadah. Amin adik-adik. Adik-adik yang diberkati Tuhan, ya, dari awal terang pembacaan ini, ya, kita sudah dapat melihat bahwa perumpamaan ini dimaksudkan untuk menegur orang-orang, ya, yang sombong, ya, yang suka memandang rendah orang lain. Nah, perumpamaan ini dimulai dengan cerita tentang orang Farisi dan pemungut cukai, ya. Mereka sama-sama pergi di bait Allah, ya, tentunya untuk berdoa. Nah, adik-adik, bait Allah itu sama dengan orang gereja, ya. Untuk umat Yahudi, orang beribadah, menyembah, memuji Allah. Nah, orang Farisi, kalau orang mau baca Alkitab, ya, selalu orang baca di dalam Alkitab seringkali ditegur oleh Tuhan Yesus. Lantaran apa adik-adik? Ya, lantaran ini orang Farisi, orang adalah orang-orang yang angkuh adik-adik, ya, yang sombong. Dorang merasa benar, ya, karena dorang ini menguasai benar-benar itu hukum Taurat, ya. Pokoknya dorang hafal sekalianan ini hukum Taurat adik-adik, ya. Kala-kala panitia surga dorang, ya. Sebaliknya ini pemungut cukai digambarkan sebagai seorang yang rendah diri karena menganggap
dirinya adalah orang yang berdosa, ya, merasa tidak berkenan kepada Tuhan. Suatu ketika mereka berdua, ya, ini orang Farisi dan pemungut cukai, mereka pergi ke bait Allah. Nah, walaupun orang pergi di bait Allah, tetapi mereka punya motivasi berdoa atau dorong motivasi beribadah itu berbeda, adik-adik. Iya toh? Nah, dari gambaran tentang orang Farisi, satu yang ini orang Farisi dia tinggi hati. Mungkin saja ia pergi ke bait Allah memang untuk berdoa, ya, karena itu kan tempat umum, ya. Sehingga kalau tempat umum kan di gereja itu, kalau orang di gereja, adik-adik kan so tahu, siapa saja boleh pergi ke gereja. Ya, ibadah yang dilakukan untuk mendapatkan pujian seperti itu. Itu tuh orang Farisi, ya. Nah, namanya gereja berarti siapa saja boleh datang beribadah. Datang mungkin mau menyampaikan dorang rasa pergumulan, ya, masing-masing orang. Ada yang datang bersyukur, tetapi ada juga yang datang mau memakang puji, ya. Mungkin ada yang begitu, ya, karena mungkin dia baju baru datang beribadah, atau karena dia sepatu baru dia mau datang ke gereja. Kalau nyanda ada baju baru, kalau nyanda ada sepatu baru, dia malas mau beribadah, ya. Atau apa saja dia boleh jadi alasan untuk motivasi mau datang beribadah, ya. Seperti ini orang Farisi, ya. Lagi-lagi dia mau datang pamer dia berdoa, ya, makang puji. Dia rasa nyanda ada salah pada diri, ya. Dia rasa dia paling betul, ya. Bayangkan juga dalam doa dia bilang dia 2 kali berpuasa dalam 1 minggu. Memang Jo, adik-adik, ada adik-adik yang baik, ada adik-adik begitu datang di gereja, nanti mama dan papa beli baju baru, sepatu baru ada semangat mau pergi di gereja. Kalau orang tuanya tidak beli apa-apa, malas, ya. Kau pergi gereja lengkap cuma setemu bapak pamer, ada tuh begitu, ya. Berarti itu kurang mirip-mirip dengan orang Farisi. Jangan ya dek, ya, jangan. Nah, adik-adik, nih orang ini pemungut cukai, dia kasih kuat DP hati untuk datang di bait Allah, ya. Karena tempat tersebut kan di bait Allah itu sebagai rumah doa, banyak yang datang, ya. Jadi ini pemungut cukai, dia merasa rendah hati, ya. Dia merasa rendah diri. Ini orang Farisi, dia pergi di bait Allah untuk mencari pujian, ya. Dia mau pamer di dalam doa yang dia pikirkan, adik-adik, hanyalah DP diri sendiri, ya. Ianya tidak peduli, ya, akan hal lain kecuali DP diri sendiri, ya. Dia memuji DP diri sendiri, bukan memuliakan Allah, tetapi dia memuliakan DP diri sendiri, ya. Ia memandang rendah orang lain. Secara khusus ia menganggap rendah ini pemungut cukai, ya. Orang Farisi adalah orang yang sangat dihormati, adik-adik, di waktu itu, ya, oleh masyarakat. Dianggap saleh, taat beragama, ya. Sampai itu bikin dia sombong. Dia berdiri di tempat ramai, dia mulai berdoa dengan suara yang keras. Ya Allah, ya, aku bersyukur padamu karena aku tidak seperti orang lain, ya. Kita nyandak perampok, kita nyandak penipu, kita nyandak bersina, kita juga nyandak seperti itu pemungut cukai. Padahal itu berdoa model begitu, adik-adik. Padahal kan dia doa diajarkan terus untuk mengaku dosa. Tapi ini dia membanggakan dia diri, ya. Dia bilang dia berpuasa 2 kali dalam seminggu, ya. Dia kasih perpuluhan, ya, dari dia punya pendapatan. Dia merasa dirinya sangat benar dan tidak perlu meminta ampun dari Tuhan, ya. Nah, boleh begitu, adik-adik. Di doa orang ada pengakuan dosa, mengaku dosa di hadapan Tuhan, hancur hati karena mungkin orang kau nak melakukan kesalahan, ya. Pasti ada, adik-adik. Karena sehari saja mungkin dengan mama, dengan papa, dengan teman-teman, dengan guru,
kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan, ya. Jadi ini orang Farisi, dia merasa hebat sampai sudah perlu meminta maaf. Dia pikir dia paling betul. Nah, sementara si pemungut cukai ini dia rendah hati. Dia berdiri agak jauh dari orang Farisi. Dia tidak berani mau menghadap ke atas, adik-adik. Mengangkat dia punya wajah ke langit. Dia mau berdoa. Dia rasa so rendah diri, adik-adik. Dia merasa paling hina, paling berdosa, ya. Dia sadar akan dia punya kesalahan. Dia memohon belas kasih Tuhan. Diceritakan oleh ini doa pemungut cukai, ya, kepada Allah. Dia penuh dengan kerendahan hati, ya, sangat minder, ya. Dia berdoa dipenuhi dengan permohonan. Dia minta belas kasih Tuhan, dia bertobat, ya, atas DP dosa. Dia punya kerinduan hati kepada Allah sungguh-sungguh terpaut, ya. Jadi dalam cerita ini firman Tuhan mau bilang, Yesus bilang apa di ayat 14? Dari cerita ini, ya, orang dapat pelajari bahwa bagaimana niat hati, ya, seseorang itu dalam beribadah. Harus ada kerendahan hati, ada penyesalan atas dosa-dosa, ya, nyandak munafik, ya, karena itu akan menuntun pada sikap yang tidak benar dalam beribadah, ya. Jadi firman Tuhan mau kasih ingat, ya, betapa ini pemungut cukai, dia pulang ke rumah, ya, dia sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan, ya. Sementara tuh orang Farisi tidak. Orang yang meninggikan diri, Alkitab bilang, akan direndahkan. Tetapi orang yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan, ya. Tuhan Yesus lebih mendengar doa yang dari hati yang tulus, yang mau mengaku dosa, mau memohon belas kasih. Bukan orang yang datang dengan kesombongan diri, dia merasa so paling betul, so paling baik. Jadi pelajaran untuk adik-adik yang ada di rumah, harus rendah hati, ya, jangan sombong. Kita harus mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita merasa orang paling hebat, ya. Karena apa, adik-adik? Kita membutuhkan belas kasih Tuhan. Fokus doa kita harus kepada Tuhan, ya, tentang kebaikan Tuhan, bukan untuk membanding-bandingkan orang pediri dengan orang lain, atau mau jelaskan pe Tuhan orang pe baik selama ini yang orang lebeking. Enggak, Tuhan Maha tahu. Sebesar apapun kebaikan yang adik-adik sudah lakukan, ya, kita semua tetap membutuhkan belas kasih Tuhan, ya. Dia mengasihi kita karena kita ini adalah anak Tuhan, ya. Nah, dengan demikian terpujilah Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Amin. Kita akhiri dengan berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kau mengajarkan kami untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Kami tahu kami banyak melakukan salah dosa di hadapan-Mu, sengaja tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Roh Kudus, ingatkan kami apabila kami menyakiti hati Tuhan dan menyakiti hati sesama. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam pembelajaran kali ini Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Tuhan Yesus memberkati semua yang selalu mau belajar dan menyaksikan YouTube channel ini. Sampai jumpa pada pembelajaran minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.